ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang kedua. Dalil kedua ini hadits Abu Hurairah di dalam As-Sahih. Kata beliau fi Sahih, dalam As-Sahih, maksudnya di Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taisa abdud dinar, Taisa abdud dirham, Taisa abdul khamisah, Taisa abdul khamila. Celakalah hamba dinar. Taisa, ya taisa artinya asal katanya itu bermakna saqata, jatuhlah. Bisa dibaca taisa, bisa dibaca ta'asa, dua bacaan. Jadi artinya saqata, tapi yang dimaksud kata Ibnu Hajar maksudnya halaka, dia binasa. Iya. Karena taisa ini lawan dari saida. Saida artinya berbahagia, berarti dia binasa, merugi. Iya. Dan taisa di sini ini bentuk doa. Iya. Jadi celakalah, didoakan kecelakaan. Didoakan kecelakaan. Taisa abdud dinar. Taisa abdud dirham. Ini dua mata uang ya. Kalau dinar itu mata uang emas, kalau dirham mata uang apa? Mata uang perak. Iya. Baik. Wa taisa, berikutnya taisa abdul khamisa. Dan celakalah hamba khamisa. Khamisa ini jamaknya khamais. Iya. Jamaknya adalah apa? Khamais. Dan khamisa itu di penggunaannya ini terkait dengan baju terbuat dari wol yang ada coraknya. Itu al-khamisa. Wa taisa abdul khamilah. Dan celakalah hamba khamilah. Khamilah itu setiap baju yang punya khumul. Dan ini dari baju-baju yang dipakai oleh manusia ya di masa dahulu. Taisa bagaimana itu? In u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Iya. Ini karena bagaimana mereka semangatnya terhadap dunia ini. Sama dengan sifat kaum munafikin yang disebut dalam Al-Quran. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kalau mereka diberi dari pembagian itu, dia ridha, mereka ridha. Kalau tidak diberi mereka marah. Jadi ridha dan marahnya itu karena harta, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celaka yang seperti ini. Jadi yang disifatkan kecelakaan seperti ini ya, disebut abad atau penghambaan. Ya. Artinya dia betul-betul mencarinya.
dan sangat bersemangat mendapatkannya. Di mana ridho dia, marah dia, cinta dia, benci dia adalah untuk itu. Makanya disebut hamba. Karena dia sangat apa? Sangat taat padanya, sangat mencintainya, sangat mencarinya. Iya. Maka ini disebut sebagai hamba di situ. Dan ini pembahasannya dipakai menunjukkan bahwa dia ini betul-betul tenggelam di dalam kecintaan kepada dunia dan syahwat dunia. Seperti seorang tawanan yang dia terikat di situ, tidak bisa terlepas lagi. Makanya dibahasakan hamba. Iya. Kemudian dikatakan ta'isa wantakas. Ta'isa wantakas. Celakalah dia dan intakas. Dia tersungkur. Ya. Intakas artinya dia tersungkur di atas wajahnya. Jadi intakasa inqalaba ala ra'sihi. Dia tersungkur di atas wajahnya setelah dia jatuh. Setelah dia jatuh. Nah ini doa ya, supaya dia selalu mendapatkan kesialan seperti ini. Wa idza syika falan taqash. Dan apabila dia kena duri, iya, maka durinya tidak bisa dicabut. Wa idza syika falan taqash. Wa idza syika falan taqash. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya dengan minqash. Minqash itu alat yang dipakai untuk mengeluarkan duri. Iya. Baik. Jadi ini semuanya doa ya, agar supaya orang yang cinta dunia ini betul-betul seperti itu, didoakan kejelekan. Iya. Jadi kalau dia tertimpa kejelekan pun, kejelekan ini tidak bisa dia keluarkan. Ya kalau dia sudah tertimpa kejelekan, dia tersungkur jatuh. Dia tersungkur jatuh. Baik. Kemudian dikatakan, setelah itu disebutkan kebalikannya. Tuba li abdin akhirin binani farasihi fi sabilillah. Tuba, berbahagialah, beruntunglah. Itu makna tuba ya secara bahasa. Iya. Dan ada sebagian hadits menyebutkan bahwa tuba itu adalah sebuah pohon di sorga. Katanya perjalanan 100 tahun belum selesai ditempuh melewati pohon itu, perjalanan 100 tahun. Tapi hadits ada kelemahannya. Hanya saja itu disebut di sebagian riwayat. Baik. Jadi tuba sangat beruntung bagi mereka, bagi abdin, seorang hamba. Perhatikan sifatnya, sifat al-ubudiyah, seorang hamba. Akhidin binani farasih, yang dia mengambil inan. Inan itu apa namanya? Dia mengambil tali kudanya. Dia mengambil tali kudanya. Akhirin binani farasihi fi sabilillah, di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu mukbarratin qadamahu. Rambutnya itu kusut, ya, tidak beraturan.
kedua kakinya berbungkus debu. Iya, karena banyaknya debu dan pasir melekat di situ. Jadi disebutkan keadaannya yang papa, miskin, biasa. Beda dengan orang-orang yang di atas kenikmatan. Iya. Kemudian dikatakan in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqa kana fis saqa. In ista'dan lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Bila dia di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan. Ya kalau dia di hirasa itu di pos penjagaan, artinya dia di barisan depan. Dia di barisan depan. Ya kalau musuh menyerang, itu dia di depan. Kalau dia di depan. Iya. Kalau dia as-saqa berada di belakang, maka dia di belakang. Misalnya dia ditugasi untuk berada di belakang, ya, maka dia berada di belakang. Nah, ini dia ikhlas, tidak ada masalah. Dia mau ditempatkan di mana saja, tidak ada masalah bagi dia. Mau di depan bisa, di belakang bisa. Jelasnya? Di belakang bisa. Kalau dia minta izin, tidak diberi izin untuknya. Karena dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tidak pernah menampakkan dirinya. Dia tidak pernah pasang beramal untuk dapat kedudukan, ya, dipandang. Tapi dia lakukan semua hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau kalau dia minta syafaat, dia merekomendasikan tidak diterima syafaatnya. Iya. Tidak diterima syafaatnya. Baik. Dan orang yang seperti ini namanya orang yang dia beramal dengan amalan kebaikan, ikhlas, tidak ada yang tahu bahwa dia seperti itu. Tapi luar biasa. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu tidak mesti seseorang itu dilihat pada penampilan zahirnya, tidak mesti. Ada seorang pernah berlalu dari orang-orang lemah di tengah kaum muslimin. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang si fulan ini, orang ini yang berlalu ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang ini kalau dia melamar tidak diterima lamarannya. Dan kalau dia minta nikah tidak diterima lamarannya. Kalau dia berbicara tidak dengar ucapannya. Dia merekomendasi tidak diterima rekomendasinya. Nabi SAW terdiam. Setelah itu berlalu orang anak muda ganteng di atas kudanya dengan pakaiannya yang bagus. Maka Nabi bertanya lagi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat ini, ya Rasulullah, orang ini kalau dia minta dinikahkan, orang akan menerima. Kalau dia berbicara didengar, dia memberi syafaat, akan diterima syafaatnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, satu dunia berisi orang yang seperti ini, atau satu orang miskin yang pertama itu tadi, itu lebih baik daripada satu dunia orang yang berisi seperti ini. Jadi jangan selalu dilihat seorang itu pada apa? Pada penampilannya. Iya. Ada sebagian dari orang dia punya keikhlasan tidak bisa disaingi oleh yang lainnya. Karena kelembutan Allah jadikan pada dirinya sebab-sebab yang membuat dia bisa menjadi lebih ikhlas. Membuat dia bisa menjadi lebih ikhlas. Nah, baik. Jadi ini kesimpulannya dari hadits ini, bahwa di dalam hadits ini Nabi SAW
memberikan gambaran dua orang, satu orang pencari dunia dan satu orang pencari akhirat. Kalau pencari dunia seperti ini bahasanya, hamba dirham, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah dan hamba apa? Khamila. Iya. Kalau dia sudah jatuh, tersungkur, tidak balik lagi. Kena duri, tidak bisa dia keluarkan. Kena kejelekan, sulit dia tolak kejelekan dari dirinya. Dan keadaan yang kedua, seorang hamba yang jujur, shadiq. Ya. Dia mengambil dari tali kudanya berperang fi sabilillah. Yang dia cari hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau diletakkan dimanapun, mau di depan, dia di depan. Di belakang, dia di belakang. Tidak ada masalah. Ada sebagian orang kalau dikasih posisi belakang, mukanya cemberut. Ya, tidak enak kelihatannya, gerakannya. Ini perlu dia periksa. Sebab seorang itu dia di posisi mana saja nggak ada masalah, sepanjang dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Dari sisi pendalilan penulis, saya pikir dari hadits ini jelas ya. Iya, dalam hadits ini terdapat pujian. Sisi pendalilannya, hadits ini menjelaskan pujian orang yang beramal untuk akhirat dan celaan orang yang beramal untuk apa? Orang yang beramal untuk dunia. Iya. Dan sisi celaan orang yang beramal untuk dunia di dalam hadits ini itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, celaannya dikatakan sebagai budak dunia dengan berbagai bahasa di sini. Nah, dan ini penghambaan kepada dunia. Jadi disebut penghamba kepada dunia. Ini paling tidak dia masuk ke dalam kesyirikan. Jelas ya, karena itulah menghendaki amalannya dia kehendaki untuk dunia itu masuk dalam kesyirikan. Dan sisi yang lain didoakan kejelekan di sini. Didoakan kejelekan. Kalau dia tertimpa dari kejelekan, semoga tidak terangkat dari kejelekan tersebut. Baik, saya simpulkan pelajaran yang dipetik dari hadits. Yang pertama, terdapat celaan beramal untuk dunia. Dan terdapat bahwa orang yang beramal untuk dunia itu dianggap sebagai budak dunia. Iya. Dan terdapat bahwa beramal untuk dunia itu bisa masuk di dalam kesyirikan. So dibahasakan abad. Dan terdapat di dalam hadits ini juga keutamaan tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat keutamaan jihad fi sabilillah, dan terdapat keutamaan orang yang ikhlas beramal hanya untuk kehidupan akhirat. Iya. Dan terdapat di dalam hadits celaan untuk berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Pada kadar dia berlebihan, bermegah-megahan walaupun dia punya harta, itu adalah hal yang dicela. Sebagaimana orang yang menampakkan kekuatannya ya, dari keberaniannya, dari keuletannya, itu adalah hal yang dipuji pada perkara-perkara yang memang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di akhir bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan masail. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail al-ula iradatul insanud dunya, iradatul insanid dunya bi'amalil akhirah. Ini pada ayat ya yang disebut oleh penulis di ayat yang pertama, keinginan seorang untuk meraih dunia melalui amalan akhirat. Dan terdapat di ayat celaan untuk hal tersebut. Ats-tsaniyah tafsir ayatil Hud. Tafsir ayat surah Hud. Iya. Sisi syahidnya di ayat terdapat ancaman yang keras untuk orang yang tidak beramal kecuali untuk meraih apa? Dunia. Ats-tsalitsa tasmiyatul insanil muslim abdad dinar wad dirham wal khamisa. Seorang
manusia yang muslim itu disebut sebagai hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khamisah dan khamilah ya. Baik, yang disebut khamilah di matan, hanya disebut khamisah saja. Baik, jadi maksudnya di sini di dalam hadis disebutkan taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah. Jadi disebut sebagai budak, hamba, padahal dia seorang apa? Seorang muslim. Ya. Maka ini bentuk dari kesyirikan. Bentuk dari kesyirikan. Kalau dia melakukan amalannya, dia menghendaki dunia di dalamnya. Baik. Ar-rabi'a tafsiru dzalika bi'annahu in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Kenapa dikatakan budak? Apa penafsirannya? Karena dia kalau diberi baru dia ridha, kalau tidak diberi dia marah. Nah, ini artinya dia beramal bukan karena Allah. Karena ridha tidaknya itu tergantung pemberian. Kalau diberi baru dia ridha. Ya. Adapun orang yang beramal karena Allah, orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia selalu mendapatkan kebaikan. Iya. Orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak peduli dia diberi tidak diberi, enggak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia. Yang masalah itu kalau dia tidak beramal. Itu baginya. Tapi dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dunia itu tidak mempengaruhinya. Al-khamisa qauluhu ta'isa wa antakas. Sabda beliau, celakalah dan dia tersungkur. Iya. Baik. Ini doa ya terhadap dia. Celakalah dan dia semoga tersungkur. Jadi ta'isa itu doa, semoga dia selalu celaka, terkena penyakit. Wantakas, kalau dia jatuh maka dia jatuh di atas wajahnya. Ini doa juga terhadapnya. Dan yang keenam, as-sadisatu qauluhu wa idza syika falantaqash. Dan apabila dia terkena duri maka tidak bisa diambil dengan mingqash. Tidak bisa dia cungkil durinya. Ini doa juga terhadapnya. Artinya kalau dia kena musibah, kena kejelekan, sulit dia terlepas darinya, sulit dia hindarkan dirinya dari hal tersebut. Ini dari kesialan orang yang apa? Orang yang tidak ikhlas. Ya, banyak sekali pahitnya, banyak kejelekannya. Sehingga kalau dia tertimpa sesuatu, maka dia sulit terlepas darinya. Ya, karena itu kalau ada seorang dia sering tertimpa dari masalah, ya selalu terkena dari pembahasan-pembahasan dunia, atau selalu tertimpa musibah-musibah dunia, seakan-akan tidak terlepas darinya, maka ini mungkin ada sesuatu yang perlu dia perbaiki. Ada sesuatu yang perlu dia perbaiki di dalam keikhlasannya. Kenapa dia seperti itu? Ini ada makna ya, idza syika falantaqash. As-sabi'a ats-tsana'u 'alal mujahid al-mausufi bitilka sifat. Pujian terhadap mujahid yang telah disifatkan dengan sifat-sifat tersebut. Iya. Itu di akhir hadits ya, bagaimana pujian untuk dia.